Mungkin inilah caraku untuk kamu yang ada di sana. Istirahatlah sejenak dan dengarkan cerita ini. Hai, aku Sasmita and welcome to Sasmita Podcast. Kadang semakin hari itu rasanya antara siap gak siap gitu ya untuk menghadapi kenyataan. Nggak tahu kenapa, tapi to be honest, aku tuh ngerasa kayak semakin hari rasanya circle pertemanan aku tuh semakin sempit. Kalau dilihat-lihat ya, dulu nih misalkan waktu SD itu berasa punya banyak banget temen. Bahkan kayak kita tuh kenal gitu sama teman-teman kita di satu komplek rumah gitu ya. Nah, terus kita juga bisa main bareng sehabis pulang sekolah, kumpul-kumpul bareng. Kayak selalu ada waktu untuk bersama banyak orang. Nah terus waktu SMP itu masih tetap sih berasa punya temen juga, tapi rasanya lebih dekat lagi gitu, berasa punya sahabat gitu. Dan terus untuk temen-temen yang kita waktu SD dulu satu persatu mulai menghilang. Nah itu juga bakal terjadi ketika kita udah masuk ke SMA. Nah waktu di SMA pun juga pertemanannya udah mulai beda ya. Terus kayak gak tahu kenapa waktu SMA itu berasa solid aja gitu yang aku rasain. Terus juga diwarnai dengan adanya geng-geng gitu ya, yang biasanya dikenal tuh sama beberapa sekolah, bahkan sampai adik-adik kelas pun juga kenal gitu dengan para anggota geng-geng tersebut. Dan ketika memasuki waktu kuliah, mungkin kayaknya waktu semester awal itu kita bakal seneng banget gitu. Apalagi buat teman-teman yang anak rantau, mereka bakal nemuin banyak banget kisah-kisah baru, teman-teman dari berbagai daerah ya. Pokoknya berasa seneng aja gitu waktu awal-awal semester ya, awal-awal masuk kuliah gitu. Tapi kebanyakan itu sudah berlalu. Kalau udah masuk semester tua nih kayak sekarang, itu tuh kayak berasa udah kena seleksi alam aja gitu, udah pisah sendiri-sendiri. Ya, but anyways, kayaknya emang realitanya seiring berjalannya waktu atau semakin bertambahnya usia, itu memang kita tuh akan kehilangan orang-orang yang mungkin dulu pernah deket banget dengan kita, yang dulunya mungkin hampir setiap hari bisa ketemu ya, saling sapa, jalan-jalan bareng, makan bareng. Dan sekarang mungkin cuma nonton story aja di media sosial. Nah, hal-hal kayak gini tuh sebenarnya juga gak sepenuhnya buruk kok. Kenapa? Karena memasuki usia dewasa, kita tuh mulai memutuskan siapa sih yang paling penting dan yang paling berharga dalam hidup kita. Dan saat sudah menemukan teman yang benar-benar tepat sama kita, kadang kita itu udah cenderung kayak nggak ada keinginan gitu untuk memperluas pertemanan lagi, karena ya udah ada kesibukan sendiri-sendiri kan. Mungkin kalau udah memasuki semester tua kayak sekarang, ada yang fokusnya kuliah sama kerja, ada yang fokusnya mungkin kuliah sama organisasi, ada yang mungkin fokusnya udah pokoknya aku pengen cepet lulus gitu. Banyak hal yang mempengaruhi, makanya kenapa ketika kita udah punya kesibukan masing-masing, ya seleksi alam kayak waktu kumpul-kumpul lagi tuh jadi berkurang gitu. Bahkan sampai udah gak ada waktu lagi buat kumpul-kumpul sama teman-teman kayak dulu gitu. Dan ketika kita udah memasuki usia-usia 20-an ke atas kayak gini tuh juga rasanya waktu bersosialisasi kayak jadi semakin hari semakin berkurang gitu. Gak tahu kenapa, tapi emang itu yang aku alamin. Ya mungkin gak sebagian orang sama ya, tapi rata-rata seperti itu. Nah oleh karena itu ya, ketika kita memilih pertemanan dalam lingkup yang kecil atau dengan jumlah yang sedikit, itu kadang tuh ada ini sih, kayak ada alasan tersendiri gitu. Ya mungkin salah satunya tuh kita tuh bisa lebih mudah gitu untuk membagi waktu dengan teman-teman yang emang udah bisa masuk ke circle pertama kita,
benar-benar deket banget dengan kita, bisa menerima kita, baik dengan kita, kayak gitu. Dan pada akhirnya kita jadi bisa lebih mudah untuk membagi waktu gitu, antara kuliah, pertemanan, atau mungkin yang udah bekerja juga ya. Jadi kehidupan sosial, untuk quality time kita sendiri ya, untuk waktu istirahat kita juga ada gitu, untuk menjalani aktivitas kita seperti biasanya itu kita jadi lebih tertata gitu. Dan selain itu, kalau udah memasukin usia yang ya bisa dibilang antara transisi ya, dari remaja ke dewasa ya, di usia-usia kayak gini, atau mungkin udah ada yang masuk ke fase quarter life crisis maybe. Nah, di usia-usia kayak gini tuh kayak antara labil, tapi harus siap nggak siap harus menuju dewasa gitu. Jadi ya cukup membebankan ya, cukup terbebani gitu, tapi nggak apa-apa karena memang waktu juga selalu berjalan. Jadi siap nggak siap memang kita harus bisa menghadapi itu gitu. Dan kita juga mulai sadar tentang pengaruh orang-orang di sekitar kita, itu pengaruh teman kepada hidup kita, itu juga cukup berdampak ya gitu, untuk kehidupan kita, untuk masa depan kita juga gitu. Jadi makanya ya mungkin kalau dulu kita kayak kepikiran ya kita harus berteman dengan siapapun, gak boleh pilih-pilih. Tapi kalau udah di usia segini mungkin ya pilih-pilih itu sepertinya perlu gitu, tapi ya jangan yang keterlaluan aja gitu. Ya mungkin untuk podcast kali ini itu dulu. Jadi harapannya mungkin kalau misalkan kita lagi sama ya, ada di fase yang sekarang, memang kita harus membuka lembaran baru sih, dengan cerita baru. Dan emang realitanya tuh kayak gini, kenyataannya tuh kayak gini gitu. Jadi jangan merasa bersalah, jangan merasa kayak kenapa kok aku rasanya gak punya teman, atau apakah aku lagi dijauhi teman-teman. Enggak gitu, ini tuh emang kayak udah seleksi alam aja gitu. Jadi jangan sampai merasa bersalah gitu ya, mengintimidasi diri kita sendiri seolah-olah aku tuh salah apa sih gitu, kenapa kehidupan sosial aku kayak gini, aku kok tiba-tiba yang awalnya ekstrovert tiba-tiba kayak jadi orang yang apa-apa sendiri gitu. Ya emang kita udah masuk ke tahap ini ya gitu, atau mungkin ada rasa kaget aja gitu, kok teman-teman udah sibuk masing-masing, aku masih gini-gini aja gitu. No, setiap orang itu pasti punya jalan masing-masing gitu. Oke? So itu dulu harapannya, semoga bermanfaat dan menghibur. Dan jangan sedih, tetap semangat karena perjalanan masih panjang. Dan kita yakini bersama bahwa kehidupan ini pasti ada senengnya, ada susahnya. Ya udahlah, jalani aja. Oke? So thank you.